Selamat siang para mahasiswa sekalian. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, sebelumnya mohon di-mute dulu laptop atau HP-nya, di-mute agar suara-suara lain tidak masuk, agar good. Ya. Baik, pertama sekali tentu saya gembira hari ini kita bisa memulai perkuliahan kita lagi. Mohon maaf sebelumnya minggu lalu tidak bisa masuk di kelas, padahal saya sangat ingin masuk kelas, hanya karena waktu itu sakit ya. Jadi aturan kesehatan sekarang itu kalau sakit kita tidak boleh berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi kalau dosen sakit, dosen tidak boleh mengajar. Kalau mahasiswa sakit, mahasiswa tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Ya. Nah, itu punya siapa yang berbunyi itu? Tolong di-mute semua. Tolong di-mute semua. Herliana tuh harus di-mute. Primus, Teguh di-mute. Ya, supaya enggak bunyi lagi. Oke, jadi itu sebagai pengantar. Ini di samping saya ini ada belahan hati saya. Kalau tidak salah, mudah-mudahan minggu lalu sudah dia perkenalkan juga saya ya di situ ya. Saya juga telah mengirimkan rencana perkuliahan semester yang bisa kalian buka di Google Classroom. Di situ berisi kegiatan perkuliahan selama 1 semester ini. Mata kuliah ini sebetulnya dulu itu ada 2 mata kuliah. Dulu itu ada namanya mata kuliah ilmu budaya daerah. Lalu ada mata kuliah pendidikan multikultur. Namun sekarang kedua mata kuliah tersebut digabung menjadi 1. Ya, SKS-nya 3. Kalau dulu itu budaya daerah 2, multikultur 2, 4. Nah, jadi hanya berkurang 1 SKS. Lalu membaginya adalah sampai dengan ujian tengah semester kita akan mempelajari budaya daerah. Setelah mid semester kita akan mempelajari pendidikan multikultur. Untuk perkuliahan dengan saya, dari sejak semester lalu ketika pandemi COVID-19 ini melanda dunia, di mana perkuliahan itu harus dilakukan secara online, maka metode yang saya pilih itu selain menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom, menggunakan grup WA, saya juga memanfaatkan teknologi lain yaitu YouTube. Penjelasan yang bersifat teori itu saya coba lengkapi dengan tayangan YouTube. Film-film pendek, film-film kecil dari berbagai sumber, teman-teman yang membuat ataupun saya sendiri yang membuat, saya masukkan di dalam channel YouTube saya. Nah, tujuannya sebetulnya adalah agar materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami dengan lebih baik. Untuk agar kamu lebih bisa mengelola kuota paket internetmu, Bapak tentu saja harus mengerti. Jadi kamu kalau menonton video saya di YouTube boleh men-skip iklan. Iklan itu juga saya tidak terlalu tahu, tiba-tiba lalu dapat iklan. Ya, kira 2-3 minggu yang lalu lah iklan itu mulai masuk. Lalu video yang saya upload cukup banyak, ada berbagai jenis segmen.
Namun nanti kamu mungkin akan lebih saya arahkan untuk playlist budaya daerah atau budaya Dayak dengan playlist pendidikan. Kalau yang hari-harian, video saya lagi mandi ke, lagi kemana, itu silahkan kalau mau dilihat. Tapi kalau enggak apa-apa. Ya. Tapi saya tentu saja tujuannya untuk ketika saya melakukan perjalanan dinas keluar, biasanya saya mengambil video-video atau gambar. Ya, kadang-kadang video atau gambar itu sayang kalau tidak dikelola, makanya saya masukkan di situ. Ya, jadi ya paling tidak kamu bisa melihat saya walaupun tidak fisik bisa melihat di video itu. Ya. Nah, tadi pagi saya kirim link video saya berkenaan dengan saya beri judul Agroforestry Dayak. Saya melihat kalian umumnya sudah meng-subscribe. Bagi yang belum nanti silahkan cek saja. Di video itu sebetulnya saya ingin menunjukkan bagaimana kehidupan orang Dayak di kampung-kampung sana. Video itu dibuat di kampung di Kabupaten Ketapang. Tapi rasanya sebagai orang Dayak, apa yang ada di video itu juga ada di daerah saya. Mudah-mudahan juga di daerah kamu yang berasal dari Kalimantan Barat, mungkin hal yang demikian kurang lebih juga. Ya. Lalu bagi kalian yang bukan berasal dari Kalimantan Barat atau bukan berasal dari Kalimantan, mudah-mudahan dengan video itu bisa membantu memahami kehidupan orang Dayak. Ya. Tujuan Bapak itu. Mengapa Bapak memilih itu sebagai video pertama yang kalian lihat? Dibandingkan banyak video lain Bapak itu banyak. Saya sudah lihat juga ada kamu yang sudah mulai melihatnya. Kalau ingin agar Bapak tahu kamu sudah pergi ke video mana saja, kamu boleh memberi komentar atau apa di video itu biar saya tahu kamu sudah melihat video mana. Karena ada tarian-tarian Dayak juga, ada kehidupan di rumah panjang orang Dayak juga. Nanti Bapak akan pandu juga video itu sebetulnya untuk melengkapi mata kuliah, untuk melengkapi materi pelajaran apa. Perlu diketahui bahwa Bapak juga mengajar selain di S1, Bapak mengajar di S2. Bapak juga mengajar di Universitas Tanjung Pura di program S2. Nah, jadi video-video itu juga mereka tonton, ya, sesuai dengan yang saya arahkan, agar bisa memahami apa yang saya jelaskan. Nah, untuk pertemuan pertama ini, pertama tentu saya ingin agar kamu nanti cek kembali mengenai rencana perkuliahan semester. Ya, tolong kamu cek di sana. Saya ingatkan jangan sampai kamu tidak membuka file yang sudah Bapak kirim di Google Classroom itu. Yang kedua, Bapak sudah mengirim materi perkuliahan yang ada di website atau yang dikirim oleh seseorang di Kompasiana. Mengapa saya mengambil Kompasiana? Kompasiana ini bagian dari surat kabar Kompas. Dan tulisan yang bisa dimuat di sini juga bukan tulisan sembarangan. Tulisan-tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bapak tidak terlalu memberi izin ke kamu untuk mengambil semua materi yang ada di internet atau di Google. Takutnya bahan yang ada itu tidak terlalu sesuai. Ya. Namun nanti Bapak akan mencari bahan. Setelah Bapak cek dari berbagai tempat, kalau itu baik dan cukup benar, Bapak akan men-share-nya untuk bahan perkuliahan kita. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini, kita dihadapkan dengan situasi sulit, harus segera membuat materi ajar, tetapi tidak mudah juga. Saya menulis banyak buku, tetapi tidak juga boleh semua buku itu lalu saya masukkan di Google, ya.
karena ada hak cipta juga. Nanti untuk materi pendidikan multikultur di pertengahan semester ini, itu semua materi itu ada di christianusatok.blogspot.com. Nanti akan saya bilang ke kamu ya. Jadi materi perkuliahan pendidikan multikultur itu sudah lama Bapak upload di internet, di blogspot Bapak. Jadi Bapak punya blogspot ya, punya blogspot artinya Bapak punya tempat publikasi sendiri untuk tulisan-tulisan ilmiah Bapak ya. Jadi nanti kamu bisa cek di situ ya. Jadi belajar dengan saya itu saya coba beri kemudahan lah ke kamu. Tidak perlu harus membeli buku ya. Nanti Bapak pandu saja ya. Nanti mata kuliah selanjutnya saya akan ajari juga bagaimana mendapatkan buku-buku di dunia maya. Nah, untuk materi yang sudah Bapak upload itu, di situ merupakan semacam review. Review itu artinya semacam ringkasan. Ringkasan yang ada kaitannya dengan pengetahuan tentang ilmu budaya. Ya, ilmu budaya. Nah, dari kelas yang satunya banyak sekali mereka bertanya kepada saya melalui grup WA dan juga media lain, apa yang sebetulnya dimaksudkan dengan budaya itu gitu. Ya. Nah, di ringkasan itu sudah bisa dipahami. Hanya memang bahasanya agak sedikit berat, tapi itu bahasa akademik, bukan bahasa pasar, bahasa akademik. Jadi kamu harus belajar ya. Misalnya dikatakan pada bagian pengantar, budaya merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita tampilkan hari ini adalah budaya yang kita anut, budaya yang sudah ada di kelompok kita. Maka kalau kamu menonton video yang Bapak kirim itu, bagaimana kehidupan orang di kampung, mungkin orang kota akan heran melihatnya. Mereka berjalan melewati titian hanya menggunakan celana kolor. Ya, pasti mungkin ada yang bilang, ih porno tuh, ya, janganlah kamu arahkan ke yang porno atau apa gitu. Itu memang di kampung ya begitu. Pergi ke hutan tidak menggunakan jaket, ya seperti kita di kota. Mereka tidak pakai baju. Nyamuk menjadi kawan, ya kan? Paling dipukul-pukul dikit, ya. Kamu bisa melihat bagaimana pedahasan. Dahas itu kalau orang Landak nyebutnya parok. Ada yang dari Landak sini angkat tangan? Ya, kalau orang Landak tahu ada parok atau tempat bagaimana orang bisa memelihara ternak. Tapi sekarang di Landak sudah susah menemukan parok itu. Kalau di Ketapang namanya dahas. Ya. Judul film itu menarik, Dohasku Menangis. Dohasku Menangis itu artinya itu tempat tinggal menunggu waktu hilang. Anda bisa melihat di bagian akhir video itu ada bayi-bayi pohon sawit. Istilah yang dia pakai itu menarik, bayi sawit. Ya kan bayi itu kan manusia, masa dipakai untuk sawit gitulah. Nah, itu hanya mau menunjukkan pembuat film itu mau menunjukkan bahwa kawasan seperti yang ada di video itu menunggu waktu untuk hilang. Ya, karena dirambah oleh perkebunan-perkebunan, usaha-usaha besar. Makanya bagus juga kalau kamu mau menyimpan video itu. Tapi selama YouTube masih ada, adalah video itu. Ya, saya senang betul dengan video itu. Tiap kali saya mengajar di mana-mana terkait dengan lingkungan, terkait mata kuliah ekologi, mata kuliah antropologi, Bapak selalu gunakan video itu. Ya, itu adalah bagian dari budaya Dayak. Di video itu tentu nanti akan ada tugas untukmu yang diambil dari video itu. Ya.
tugasnya adalah, boleh kamu catat sekarang, di video itu kan ada beberapa kebudayaan Dayak, ya. Walaupun ditampilkan walaupun ditampilkan singkat-singkat. Sebutlah di situ ada budaya berladang, ya. Ada budaya berladang. Berladang itu kan mulai dari menugal tuh, ya. Ada menugal dan segala macam, ya. Membakar menebang pohon, membakar ada di situ. Lalu budaya memelihara babi ada di situ. Nah, Bapak ingin budaya daerah yang ada di video itu apakah juga ada di daerahmu? Ya, jadi coba kamu cek di video itu kan kamu catat dulu budaya apa saja yang ada. Tadi Bapak udah memberi contoh, ada budaya berladang, ada budaya mencari ikan, ada budaya menyambut tamu atau apa saya lupa. Nanti kamu cek, ada tarian juga kalau nggak salah. Nah, coba nanti kamu bandingkan dengan di tempatmu, ya. Jadi tugas itu nanti akan Bapak beritahukan bagaimana cara mengirimnya, ya. Mungkin bisa melalui email atau apa, tetapi Bapak ingin kamu mempelajarinya, ya. Jadi Bapak melihat tugas itu bukan beban untuk kamu, tapi bagaimana kamu bisa lebih memahami ilmu yang Bapak sampaikan ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi di bahan yang Bapak kirimkan ini memang memuat hal-hal yang menurut Bapak sangat baik untuk kamu pelajari. Ini penjelasan pertama Bapak. Bagi yang mau bertanya, silahkan di unmute dan langsung ngomong. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ya, udah angkat tangan, Prengki. Silahkan. Mengenai tugas dari Bapak ini dari video tersebut, apakah kita bentuk ceritanya kita ceritakan secara tulisan atau lisan atau kita buat dalam bentuk video, Pak? Bapak tentu tidak ingin membuat beban bagimu. Kalau sekarang misalnya kamu membuat tulisan dari video itu, kamu buat tulisan pendek saja, tapi dah menggambarkan kebudayaan daerah di tempatmu gitu, Prengki, dan lain-lain ya, bisa menggambarkan kebudayaan di tempatmu, itu cukup. Tapi kalau kamu punya keterampilan membuat video pendek dan itu bukan beban kamu, tentu saja juga boleh, dan itu tentu bagus bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, apakah cukup jelas, Prengki? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada yang lain lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Alvina. Kan gini, Pak. Biasanya di kampung kan waktu musim corona kemarin kami tuh ada tradisi yang namanya tolak bala. Nah, jadi ada pandangan dari masyarakat yang mengatakan bahwa tolak bala ini bertentangan dengan agama, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sesuatu tradisi yang harus dilestarikan terus. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, Pak? Terima kasih. Baik. Apa yang kamu katakan itu ada juga videonya Bapak upload, ya. Saya lupa judulnya. Bapak tidak menggunakan judul tolak bala. Kalau nggak salah, adat daya ampuh judulnya. Adat daya ampuh atau apa, nanti kamu bisa cek. Itu satu ritual tolak bala yang dilakukan di daerah Sajingan, Kabupaten Sambas, daerah perbatasan di sana. Apakah itu bertentangan dengan agama? Sejauh diskusi Bapak dengan tokoh-tokoh agama Katolik, karena ini kan bagian dari budaya Dayak, dan semua orang kan ingin selamat. Semua orang tentu tidak ingin menjadi korban COVID-19 ini. Ya tentu saja karena ini bagian dari upaya agar orang selamat, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran gereja. Ya.
ingat dalam gereja Katolik itu kan ada Konsili Vatikan kedua. Nanti kamu akan belajar. Kamu baru semester 1 sekarang kan ya? Nanti akan belajar tentang Konsili Vatikan II, di mana di dalam konsili itu agama Katolik atau gereja Katolik juga memberi penghormatan kepada ajaran lain di luar gereja Katolik mengenai keselamatan. Artinya apa? Artinya bahwa gereja Katolik menghormati kepercayaan orang lain, termasuklah kepercayaan tradisional itu, ya. Jadi semacam tolak bala itu adalah budaya Dayak. Tentu saja wajib untuk dilestarikan, ya. Beragama kita tetap beragama, tetapi budaya jangan sampai dibuang begitu saja, ya. Maka terus terang saja channel YouTube Bapak itu sebetulnya fokus kepada budaya Dayak. Ya, cukup banyak, nanti Anda bisa cek ya. Tapi janganlah semua, tidak wajiblah kamu menonton semua, kasihan nanti. Nanti habis paket kuota internetmu ya. Yang Bapak tugaskan saja ya. Tapi kalau ada waktu di tempat yang kosong, di tempat yang ada wifi, mau melihat video Pak Kris lah, apa-apa yang dia kirim di sini, kan ada tarian-tarian Dayak juga tuh, ada lagu-lagu juga, enggak ada salahnya juga ya. Gitu ya, Alvina ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, siapa lagi? Donata kah? Donata Sari kah? Donata Sari tadi yang bertanya di WA ya. Ada tadi yang bertanya di WA, tapi Bapak belum sempat menjawab. Mengapa? Karena Bapak sedang menguji. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Silakan. Pak, saya mau tanya. Kalau budaya itu di kampung itu banyak. Apakah perlu suaramu tidak terdengar dengan baik. Apa yang terjadi di sana ya? Apakah internet ada gangguan atau apa? Dah mendekat saya nih, tidak kedengaran juga. Aku, Donata mungkin tunggu dulu internet atau apa. Ada yang lain mau bertanya? Mau bertanya langsung unmute. Saya Pak. Ya, silahkan. Theo, ini ketua kelas ya? Ya Pak. Ya, silahkan Theo. Untuk tugasnya nih Pak, kita kirim di classroom, WA Bapak atau bagaimana nih Pak? Kayaknya dikirim di classroom deh. Oke, ya Pak. Mengapa di classroom? Classroom itu cara nanti, karena apa yang kita lakukan sekarang di dalam Zoom ini juga nanti Bapak kirim, itu dokumen perkuliahan. Kita ini diperiksa oleh bukan hanya kampus tapi oleh pendidikan tinggi juga ya. Maka Bapak membuat classroom itu. Kalau semester lalu itu Bapak absennya itu di YouTube malah. Ya. Jadi YouTube itu menjadi bukti perkuliahan semester lalu. Hanya memang setelah Bapak evaluasi kasihan juga paket internetnya, karena ada yang bilang, Pak, video Bapak tidak bisa ditonton, paket internetnya udah habis. Kasihan juga Bapak mendengarnya itu, gitu kan? Nah, jadi semester ini Bapak pakai classroom, absennya di situ. Ingat, kehadiranmu itu sekarang 20% dari keseluruhan nilai. Kamu jangan menganggap enteng kehadiran, ya. Jadi dan kamu tidak boleh kurang dari 75%. Jadi sekarang itu bobot penilaian itu 20% kehadiran, 30% tugas. Mid semester 20%. Ujian akhir semester 30%. Mengapa ujian akhir dan ujian tengah semester dikurangi? Karena kalian ujiannya itu take home, ujiannya itu di rumah. Mana bisa menjamin kalian itu tidak nyontek? Bagaimana kami dosen ini ngecek kalian tuh tidak nyontek? Ya, jadi oleh sebab itu keaktifanmu dalam tugas itu dinilai tinggi, lalu kehadiranmu juga dinilai tinggi. Ya,
Artinya kita kuliah ini tolong tidak sekedar mencari nilai, kita mencari ilmu. Ya, kalau Bapak pribadi, kebetulan Bapak S3-nya itu di Kuala Lumpur ya, di Malaysia. Kami di sana dulu tidak mementingkan absen. Ya. Tapi yang dipentingkan tuh ilmu. Kami rajin masuk, semua mahasiswa rajin masuk. Dan dosennya bilang ya, kalian kuliah ini bukan untuk dosen. Ya, kalian kuliah ini untuk kalian sendiri. Percuma kalian nanti kuliah tapi kalian tidak tahu pengetahuan. Nah, jadi begitu kalau di luar negeri ya. Karena di kita perlu administrasi, tertib administrasi, tentu Bapak harus menghargai itu. Makanya tolong absen dan diberi kelonggaran sampai jam 15. Ya, jadi nanti selesai acara ini kamu bisa pergi ke classroom sebentar. Mudah kan ngisinya? Mudah, Pak. Oke, baik. Jadi begitu Theo ya. Theo membantu saya nih sebagai ketua kelas. Nanti kalian akan, kalau tidak salah, akan dilatih khusus menjadi co-host. Co-host itu artinya orang kedua yang mengoperasikan Zoom atau kegiatan online ini. Karena kan bayangkan kalau Bapak juga mengadmit orang mau kuliah. Mana beri kuliah, mana mengadmit, kan begitu ya. Oke, ada lagi? Saya beri kesempatan satu orang lagi sebelum saya lanjut. Saya, Pak. Ya, mana orangnya? Oke. Ariska, berdua di situ ya. Saya Silakan. Albina, Pak. Oh, Alpina yang bertanya. Baik. Oke, Pak. Di tengah arus globalisasi sekarang, kebudayaan lokal itu mulai terkikis, Pak, oleh minatnya sama anak muda. Ya. Pertanyaanmu? Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita sebagai generasi milenial yang melek akan kebudayaan lokal menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya baik sekali. Itu juga salah satu motivasi Bapak membuat channel YouTube tentang budaya Dayak tuh. Paling tidak Bapak bisa berkontribusi mendokumentasikan kebudayaan Dayak. Selama YouTube masih ada, puluhan tahun ke depan orang masih bisa melihat, ya. Dan terbuka kesempatan bagi kalian juga generasi milenial melakukan hal yang sama. Yang terjadi sekarang sebetulnya kebudayaan itu mengalami transformasi namanya. Coba Anda cek lagi. Saya lagi buka di HP saya nih, review buku yang Bapak sudah kirim ke kalian semua itu. Jadi kebudayaan itu mengalami transformasi. Transformasi itu artinya bentuknya mengalami perubahan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ingat, budaya masyarakat itu sebetulnya berubah-ubah dari waktu ke waktu, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi generasi milenial tidak usah terlalu khawatir berlebihan bahwa budaya Dayak atau budaya di kampung itu akan hilang, betul-betul hilang. Tidak. Menurut teori budaya itu akan terus mengalami perubahan-perubahan dari bentuk yang awal. Mengapa budaya mengalami perubahan? Ingat, budaya itu kan berasal dari kata budi dan kata daya, kan? Nanti kamu cek lagi di teorinya itu. Kata budi itu ada kaitan dengan otak manusia. Otak manusia itu idea-idea, kemampuan berpikir, ya. Nah, manusia berpikir itu kaitannya dengan apa yang dia alami, ya. Jadi yang dia alami ini mempengaruhi perilaku dia, otomatis mempengaruhi budaya dia. Jadi otomatis dari waktu ke waktu budaya akan mengalami perubahan. Ya, di salah satu video misalnya tentang indahnya tarian Dayak, indahnya gadis Dayak, ada Bapak tulis judul videonya begitu biar menarik, biar ada orang kalau lihat YouTube, ada indahnya gadis Dayak, mampirlah dia di situ sebentar gitu kan. Nah, di situ terlihat bagaimana baju-baju Dayak, baju-baju adat tuh mengalami kemajuan luar biasa. Ya.
tiap-tiap Dayak. Saya berkomunikasi dengan Dayak di berbagai tempat. Ya, kebetulan Bapak ini juga bagian dari Borneo Study Network yang ada di Brunei Darussalam. Ya, kita terus ada jaringan rapat setiap bulan, mengikuti perkembangan Borneo setiap bulan. Ya, memang luar biasa. Jadi apa namanya, dari sisi pakaian orang Dayak itu tiap-tiap suku berkembang. Dari sisi tarian, tiap-tiap suku berkembang. Nyanyian, lagu-lagu luar biasa berkembang. Ya, jadi orang Dayak sekarang banyak membuat film juga, rekaman juga, jadi produser juga gitu. Hanya tentu saja disesuaikan dengan perkembangan hari ini. Berbeda dengan Dayak tempo dulu. Dayak tempo dulu itu kan pakai celana kapoa. Mana orang Kanayat, orang Landak. Tahu enggak celana kapoa tuh? Yang dari kulit kayu. Kalau mau ngomong langsung unmute ya. Ya, tahu Pak. Nah, Tahu, Pak. mau ngomong langsung unmute ya. Kalau orang Dayak sekarang pakai kapoa lagi. Waduh. Bingung. Ya. Nah, itu dia. Nggak tega saya ngelihat kalian. Nah, itu dia. Jadi penjelasannya ya dari daya-daya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini belahan jiwa saya mendampingi saya. Belahan jiwa, Pak. Mata kuliah. Pak, kami Pak, ini belahan jiwa kami Pak. Saya juga mau tanya, Pak. Belahan jiwa. Iya, silakan. Franky, bertanya lagi. Tadi kan Bapak membicarakan tentang kehadiran ya, Pak. Ya. Di masa pandemi ini kita kan terutama kita kadang kan tatap muka. Tapi kami yang pilih tatap muka suatu saat kalau misalkan masuk atau aktif dengan kondisi kami misalkan sakit, ciri-ciri demam kayak gitu, mungkin ada tindakan dari Bapak mengenai pertemanan daring juga? Udah cukup? Tentu saja ada kebijaksanaan, Franky. Jadi ada kebijaksanaan ya. Nggak usah terlalu khawatir. Kita kan punya grup WA. Kalian bisa bilang, Pak, saya nggak bisa mengakses Google Meet-nya atau apa gitu. Yang penting kalian berkabar. Jangan nggak berkabar. Ya, itu aja. Terus tugas-tugas juga Bapak tidak terlalu kaku. Tugasnya harus selesai hari ini, harus selesai besok. Nanti menjelang ujian, Bapak akan kabari. Tolong yang tugasnya belum dibuat, segera dibuat. Ya, asal kamunya jangan terlalu santai gitu. Bapak enggak mau kamu santai. Jelaskah, Franky? Sudah, Pak. Yang lain Makasih, jelas Pak. jawaban saya? Jelas, Pak. Iya. Franky kerja di Malaysia kah? Tidak, Pak. Udah pulang. Oh, udah pulang, bagus. Sekarang di Pontianak. Berarti kita berdua boleh bercakap dalam bahasa Melayu, tak? Saya tak pandai cakap Melayu, Pak. Oh, tak pandai cakap Melayu. Sedikit paham. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau enggak kita balik ke, karena Zoom ini kita dibatasi mungkin 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nah, di bahan bacaan ini karena ini sudah review, Bapak tidak menugaskan kamu mereview ini. Tapi kamu pelajari. Mengapa nanti kalau ada kuis, ada ujian, tentu saja kuis atau ujian itu berasal dari bahan-bahan ini. Dan Bapak ingin sekali kamu aktif. Ya. Bapak ingin sekali kamu aktif, oleh karena itu siapkan pertanyaan-pertanyaan pada saat Zoom begini. Ya. Saya sangat menghargai yang bertanya. Ingat, perkuliahan ini saya rekam.
Ya, perkuliahan ini saya rekam. Tujuannya nanti biasanya kalau udah mau memberi nilai itu saya akan tonton lagi, akan cek lagi ya. Siapa yang aktif bertanya dan segala macam. Ya. Jadi kemauan kamu bertanya itu sangat Bapak hargai ya. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan mengenai bagaimana kebudayaan daerah pada masa milenial ini. Dan tadi Bapak sudah jelaskan kebudayaan itu mengalami perubahan, dinamika dari waktu ke waktu. Dulu orang Dayak pakai pakaian kepoa terbuat dari kulit kayu, terbuat dari karung goni. Sekarang orang Dayak menggunakan pakaian terbuat dari sutra, dari kapas, dari kain, ya. Dan itu tentu perkembangan kebudayaan dari sisi berpakaian. Perkembangan kebudayaan lain lagi cukup banyak, ya. Dan di situ didukung oleh pendapat para ahli ini, ya. Jadi memang bahan ini bagian sangat banyak, ya. Ada Kaplan dan Manners itu misalnya mengemukakan dua skema teori, ya, teori strukturalisme dan teori etnografi. Jadi kebudayaan itu dilihat dari strukturalisme dan etnografi. Strukturalisme itu artinya kebudayaan itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi, apa yang dialami oleh masyarakat, pengaruh dari luar. Ya, misalnya pengaruh kebijakan negara dan segala macam. Ya. Sedangkan etnografi itu dari masyarakat itu sendiri yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi kasarnya perubahan kebudayaan itu dipengaruhi dari luar dan dari dalam. Ya, dipengaruhi dari luar dan dari dalam. Ada, kalau mau bertanya langsung acungkan tangan, langsung unmute. Ya, kebetulan Bapak ini dulu belajar antropolog, jadi memang etnografi itu menjadi salah satu metode yang selalu Bapak pakai ketika melakukan riset ke daerah-daerah, ya. Etnografi itu mengajak kita bagaimana melihat masyarakat itu secara utuh. Bagaimana kita langsung berada dalam masyarakat itu. Ya. Jadi kita tidak menilai, kita tidak menjelekkan, kita tidak mengatakan tidak benar atau apa, ya. Kita mencatat saja, ya, karena nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan melihat budaya-budaya lain, ya. Jadi menurut teori budaya yang dikemukakan oleh Kaplan dan Manners ini, ya tentu saja budaya itu bisa dilihat dari tema-tema lama tetapi menuju ke arah yang baru, ya. Tema lama itu ya melihat manusia itu dari sisi primitif, ya. Bapak juga punya dokumen film-film Dayak yang primitif, ya. Hanya ketika Bapak edit, ya, ternyata YouTube memberi warna kuning, ya, karena banyak dari dokumen itu di mana perempuan-perempuan Dayak itu dadanya tidak ditutup, ya. Jadi dia hanya menutup di bawah dada, di bawah perut, bawah gitu. Lalu yang laki-lakinya itu pakai kepoa. Ternyata setelah saya cek di aturan YouTube itu, yang demikian itu tidak diterima oleh YouTube. Jadi serba susah juga gitu. Padahal itu adalah kondisi tradisi orang Dayak dulu, ya. Jadi kalau kita melihat kehidupan lama atau yang primitif, ya tentu saja mengapa mereka seperti itu? Mereka seperti itu karena yang mereka bisa alami, yang mereka bisa nikmati seperti itu. Ya, bagaimana mereka mencari pakaian? Kalau waktu itu juga mencari kain susah.
Tetapi satu hal, mereka sudah punya rasa malu. Oleh sebab itu mereka menutup aurat, mereka menutup bagian-bagian yang tidak layak dilihat orang. Ya. Dan jangan tertawa kita, itu adalah nenek moyang kita. Nenek-nenek kita dulu, nenek moyang kita dulu ya seperti itu. Jangan Anda lagak, mentang-mentang sekarang cantik-cantik, ganteng-ganteng, pakaian bagus-bagus, lalu dilihat orang Dayak zaman primitif itu seperti itu, lalu ketawa. Jangan, itu sama dengan mentertawakan nenek kita. Ya. Sama dengan mentertawakan kakek kita, kayak gitu. Kalau Bapak bahkan melihatnya, aduh, kasihan betul. Karena pada era itu sebetulnya di Eropa orang sudah punya pakaian. Kok kita di Dayak belum? Gitu, ya. Silakan kalau ada komentar lagi. Ya, Theo. Saya mau bertanya nih, Pak. Ya. Tato itu kan zaman dulu itu sebagai lambang tradisi, Pak. Jadi apakah untuk zaman sekarang anak muda boleh melestarikan tato itu sebagai tradisi lagi gitu, Pak? Apalagi zaman sekarang itu tato kan dipandang kriminal banyak orang gitu, Pak. Ya, tentu saja minimal ada dua pendapat, Theodorus, mengenai itu. Pendapat pertama dari sisi formal. Artinya apa? Tato itu bagian dari identitas. Kita di Indonesia masih melihatnya dari sisi kurang begitu baik. Ya, walaupun anak saya juga bertato, penuh tato pada badan anak saya tuh. Tapi dia membuatnya pada saat saya tidak tahu. Dia sekolah di Jogja, justru dia membuat tato di Jogja sana. Ya. Saya marahkan tentu tidak akan mengubah tato itu. Kalau saya marahkan lalu tatonya hilang, saya pasti marah. Tapi nangis-nangis pun saya marah, tatonya tetap saja ada. Nah, mengapa? Karena beberapa lembaga akhirnya ya harus kita akui itu hak mereka juga tidak menerima orang yang punya tato. Nah, artinya apa? Dari sisi formal perlu dipertimbangkan baik-baik. Nah, dari sisi yang lain tentu saja karena ini bagian dari kebudayaan, ya. Kalau di Malaysia atau orang Iban yang saya tahu di daerah perbatasan Indonesia Malaysia, tato bunga terung yang ada di sini nih, yang ada di leher nih, itu jadi paspor, pengganti paspor. Jadi dia tidak perlu bawa buku paspor dicop, cukup gini ya, gini, oh. Anda orang Dayak sini, lolos. Gitu, ya. Tapi di sini ya, bukan yang di sini. Bukan yang di sini, ya, atau di tempat lain gitu kan. Itu bagian dari kebudayaan. Nah, tapi tentu saja segala sesuatu itu ada solusi. Sekarang ini kan banyak tato-tato yang tidak permanen. Ya. Saya pernah juga pakai tato. Tapi yang tidak permanen, hanya mau menunjukkan, wih, kalau saya dibuat tato, ternyata begini ya, enggak apa-apa juga. Nanti kira-kira 1-2 minggu kan hilang dia. Ya Pak, ya Pak. Enggak apa-apa juga. Jadi malah bagus saya pikir. Jadi saya bisa berganti-ganti tato. Hari ini tatonya apa, gitu. 2 minggu kemudian hapus yang itu, hilang. Saya gunakan tato yang lain lagi, malah bagus, Theo. Ya, nah, jadi untuk melestarikan kebudayaan itu tidak harus segala sesuatu itu dibuat permanen. Bisa juga hanya untuk kepentingan tertentu, apalagi kalau pertunjukan-pertunjukan. Oke, kayaknya saya udah diingatkan di WA jalur ini mau dipakai untuk kepentingan nanti ujian tesis. Jadi demikian saja kuliah kita. Yang penting kamu tahu bagaimana perkuliahan dengan saya. Kita gunakan semua media yang ada, tapi kita tetap ingin lebih hemat. Dan jangan lupa kamu harus menggunakan protokol kesehatan, ya. Yang penting sehat. Yang lain-lain tidak penting. Sehat itu murah, sakit itu mahal.
kamu jangan tidak percaya ada copit itu. Kalau ada orang bilang copit itu buatan manusia, terserah orang. Tapi yang pasti copit itu ada dan sudah jutaan, puluhan ribu orang mati karena barang itu. Jadi tidak percaya lagi. Jadi kalau keluar rumah gunakan masker. Ya, kemana-mana gunakan masker. Itu lalu yang lain jangan kurang minum air ya. Selalulah minum ya. Minum air karena ternyata minum air itu salah satu. Oke, tadi kita tidak sempat berdoa. Saya minta salah satu dari kalian mau jadi volunteer memimpin doa penutup. Siapa yang mau memimpin doa? Theo berkenan, Theo? Ya, Pak. Ya, silakan, Theo. Oke, untuk menutup sesi belajar kita ini, mari kita angkat tanda kemenangan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu berkat rahmat dan perlindunganmu hari ini kami bisa melaksanakan pelajaran kami, walaupun kami tidak bisa melaksanakan pelajaran secara tatap muka, yaitu melalui online. Kami cukup patut bersyukur karena kami mendapat materi-materi baru hari ini. Ya Tuhan, semoga materi-materi ini kami bisa pelajari dan bisa kami tanamkan dalam diri kami agar berguna bagi masa depan kami, buat keluarga kami, dan juga berguna bagi masyarakat nanti. Ya Tuhan, hanya ini doa yang dapat kami haturkan kepadamu. Demi pengantaraan Yesus Kristus, Putra Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, sebentar kita bikin gambar dulu sebagai absen. Ya Pak. Bergaya Pak. Ya, yang belum cantik dianugerah. Cuman kalau saya yang foto ini lalu enggak nampak nih. Sayanya enggak nampak. Nah, gini ya, aja Pak. ya. Jadi serba susah nih saya nih. Oke ya, saya foto dulu layar pertama. Oke, sekarang saya pindah ke layar kedua karena ada 2 layar nih. Nanti saya kirim di grup WA. Tapi kamu juga boleh membuat gambar. Nanti kirim di grup WA. Screenshot ya Pak? Anda bisa screenshot ke dari situ? Boleh, bisa Pak. Oke, siapa yang bisa screenshot? Screenshot. Kamu lebih canggih dari saya. Bikin screenshotnya sekarang. Biar saya ada. Nah, Oke, saya... selanjutnya. Nah, iya. Screenshot. Oh ya Pak ya. Oke, Senyum layar boleh, ketawa boleh. Yang layar satunya lagi? Tunggu Pak, aku screenshot semuanya Pak. Ya, oh udah screenshot semua. Oke, layar selanjutnya, tunggu ya. Oke, layar selanjutnya. Senyum yang manis. Ya, rata-rata cantik saya lihat itu. Oke, yang selanjutnya Semua lagi. cantik. Semua ganteng. Oke, yang terakhir ini sepertinya. Nahan ketawa ya. Ya, oke. Jangan lupa ya Pak. Foto KTP, Pak. Foto KTP. Oke, sudah habis Pak. Oke, Mbak, makasih. Saya akan Makasih, ya. Makasih ya. Dadah. Iya.